Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama beristirahat, ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan bersama. Jikalau Bapak Ibu diminta untuk memilih bagian tubuh manakah yang menurut Bapak Ibu penting? Kebanyakan seseorang akan memilih organ bagian dalam tubuh manusia, entah itu jantung, paru-paru, hati, ataupun yang lainnya. Alasannya adalah karena jikalau tanpa organ tubuh dalam manusia, manusia tidak akan mampu untuk hidup. Ya, masuk akal. Tetapi, jikalau kita melihat di dalam Kejadian 45 ayat 14, di situ dikatakan bahwa lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Dari sini kita dapat melihat, menurut Kejadian, bagian tubuh yang terpenting itu adalah bahu. Pertanyaannya adalah, mengapa? Karena bahu adalah tempat untuk bersandar. Dan ketika seseorang bersandar pada bahu orang lain, itu akan menunjukkan sebuah kondisi empati yang luar biasa tinggi. Dapat kita lihat misalkan dalam peristiwa kedukaan, seseorang bisa saja bersimpati. Oh, kasihan ya, ia ditinggal oleh orang yang begitu ia cintai. Dan bahkan banyak orang yang kemudian merasa bersimpati dengan ungkapan seperti itu. Tetapi sedikit orang yang kemudian mau memberikan bahunya sebagai tempat sandaran untuk meluapkan emosi kesedihannya. Dan di situ berbicara mengenai empati. Artinya dari sini kita dapat melihat bersama bahwa bahu itu mempunyai rasa empati yang sangat tinggi, karena ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan bukan hanya itu, peranan bahu akan menguatkan orang lain. Di sini kita diperlihatkan dari kisah Yusuf. Seperti yang kita ketahui, Yusuf adalah pribadi yang tidak disukai oleh saudaranya
karena perlakuan ayahnya yang berbeda membuat saudaranya merasa cemburu. Dan pada akhirnya Yusuf kemudian hendak dibunuh. Tetapi kemudian saudaranya mengurungkan niatnya dan menjualnya untuk menjadi budak di Mesir. Tuhan memberkati Yusuf hingga pada akhirnya ia malah justru menjadi pemimpin di Mesir. Dan bacaan Kejadian 45 sebenarnya adalah peristiwa di mana Yusuf mengungkapkan identitasnya di depan saudara-saudaranya yang pada saat itu datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Karena bangsa Israel sedang dilanda musim kemarau yang sangat panjang, sehingga tidak mempunyai persediaan makanan. Ketika Yusuf mengemukakan identitasnya, nuansa haru itu kemudian terlihat. Dan bukan hanya soal haru saja, tetapi juga ada perasaan takut, perasaan sedih, dan perasaan sukacita. Sehingga suasananya begitu tercampur aduk. Dalam kondisi seperti itulah kemudian Yusuf merangkul leher adiknya Binyamin, memberikan bahunya sebagai tempat sandaran untuk Binyamin menangis. Tujuannya menguatkan Binyamin dan saudara-saudara yang lainnya. Selain itu, juga merupakan bentuk empati yang sangat kuat yang muncul dalam pribadi Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita diajak bersama-sama untuk menyiapkan bahu kita bagi orang-orang yang sedang ada di dalam persoalan. Karena bahu itulah yang nantinya akan menguatkan. Karena bahu itulah seseorang dapat melampiaskan emosinya. Dan karena bahu itulah menjadikan orang yang ada di dalam pergumulan dimampukan untuk dapat menjalani hari-hari berikutnya. Sudahkah kita menyiapkan bahu kita untuk orang lain yang ada di dalam kondisi kesusahan? Kiranya hal ini menjadi perenungan untuk kita, agar kita siap untuk memberikan bahu kita bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu sungguh mengingatkan kepada kami agar kami dapat menyediakan bahu kami untuk menguatkan saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kesedihan. Tetapi terkadang kami abai ketika kami melihat saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Seringkali kami hanya sebatas empati, merasa kasihan, tetapi tidak dibarengi dengan tindakan yang nyata
yakni empati. Dan firman-Mu sungguh mengingatkan kepada kami agar kami benar-benar dapat mempunyai jiwa yang empati, dengan tetap memberikan bahu kami sebagai tempat sandaran yang nyaman untuk orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu kami juga dapat mempunyai rasa empati yang begitu kuat di tengah kehidupan keluarga kami. Dengan kami saling memberikan bahu kami untuk pasangan kami, untuk anak kami, untuk orang tua kami. Tentu hal itu akan memperkuat ikatan emosional dalam kehidupan rumah tangga kami. Begitu juga bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami, di tempat di mana kami bekerja. Tuhan pakai kami agar kami lebih peka dalam melihat setiap pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga keberadaan kami boleh semakin dirasakan. Sungguh indah dan bersyukur ketika kami boleh mendampingi saudara kami yang ada di dalam kondisi pergumulan. Jauh lebih bersyukur daripada kami harus datang di acara pesta. Karena di dalam kondisi pergumulan yang dihadapi oleh saudara kami, kehadiran kami akan jauh lebih dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai, memampukan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan menjadikan bahu kami sebagai tempat sandaran untuk menguatkan dan menopang saudara-saudara kami. Bila mana pada kesempatan kali ini kami hendak beristirahat Tuhan, Tuhan berkati agar kami dapat merenungkan firman Tuhan, beristirahat dengan nyenyak, dan besok kami dapat membuka hari kami dengan penuh rasa semangat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahu adalah simbol empati. Bahu menguatkan dan bahu memberikan kelegaan. Selamat malam, Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.